Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mawlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait yang punya rumah Bapak Muhammad Sani beserta istri, mobil khusus rekan kita, sahabat kita, jamaah kita, sekaligus yang punya rumah Abang Sarifuddin Jawi, yang mana keluarga ini apa niat hajatnya dibarengi dengan taklim, mudah-mudahan diijabah, diterima, dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati yang sudah besar, Bang Zailani, Bang Gosim, Bang Marco, kita yang lainnya, dan Bang Andre yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Wabil khusus seluruh keluarga besar Majelis Taklim Al-Maksumiyah Malang Rebo yang insya Allah penuh berkah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa sebelum taklim kita mulai, terlebih dahulu mari sama-sama kita menghadiahkan Ummul Quran Suratul Fatihah buat yang ngarang kitab, dan setiap malam Rabu kita baca. Mudah-mudahan pengarang ini mendapatkan tempat yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang menghadiahkan surah Fatihah buat beliau, Allah melimpah curahkan berkah barokah beliau kepada kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Al-Fatihah Ta'liq Muhtar wa Ahadis An-Nabawiyah Al-Imam Al-Alim Al-Marhum Syed Ahmad Al-Hashimi ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin telah sama-sama kita pelajari tentang kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang ini sabdanya merupakan 3 buah pesan baginda Nabi kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal, kemudian diteruskan pada Abi Dzar Al-Ghifari. Kalau ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, artinya di mana aja kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah.
Di tempat sepi kita bertakwa, di tempat ramai kita bertakwa. Dilihat orang kita bertakwa, nggak dilihat orang juga kita bertakwa. Ya, itu pengertian takwa. Tuh, ya, itu di dunia nyata kita bertakwa, di dunia maya kita bertakwa. Nah, itu pesan yang pertama baginda Nabi kalau pengen hidup bahagia dunia dan akhirat. Pesan yang kedua apa? Yaitu ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Tuh, ikutin dengan bertobat. Habis melakukan perbuatan dosa atau buruk, kita bertobat dan melakukan amal-amal soleh. Nah, yang ketiga pesan Nabi apa? Yaitu ya, berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Artinya bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, baik ucapannya, baik perilakunya, baik perbuatannya. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang kemarin kita pelajari dapat kita ambil hikmahnya dan kita jalankan dalam hidup sehari-hari. Insya Allah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, adakah teman surga di dunia ini? Rasul menjawab, ada. Apa ya Rasul? Yaitu majelis ilmu. Nah, jadi majelis ilmu itu, tempat kita menuntut ilmu itu merupakan ya teman surga yang ada di dunia. Tuh, ya. Kita keluar dari rumah menuju tempat menuntut ilmu atau dari rumah ke rumah, tiap-tiap langkah kita ya itu nggugurin dosa. Ustaz, rumah saya dekat sama madrasah, boleh nggak saya keliling jalannya? Ya, Ustaz, rumah saya jauh, kalau saya jalan ketinggalan, boleh nggak saya mau ke motor? Terus bagaimana hitung-hitungannya? Sedangkan Allah akan menghapus dosa, menggugurkan dosa orang tersebut tiap langkah. Nah, kalau Anda pakai motor, rumah jauh untuk menuju majelis ilmu, tempat menuntut ilmu, maka setiap kali putaran pentil itu dihitung menghapus dosa. Ya, mudah-mudahan ya kita dapat diistiqomahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu, rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, ya, ibtalahu, maka Allah memberinya cobaan. Liyasma'a, supaya apa? Supaya Allah mendengar tadarruahu, rintihannya. Rawahu al-Baihaqi, hadis riwayat Imam al-Baihaqi an Abi Hurairah, sumber dari Abu Hurairah. Malam ini kita belajar sebuah hadis tentang cobaan yang menguntungkan. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah atau cobaan itu mempunyai dua pengertian. Ada kalanya untuk mengingatkan dan ada kalanya untuk membersihkan. Nah, adapun musibah atau cobaan
dalam hadis yang kita pelajari malam ini adalah untuk membersihkan atau meninggikan derajat. Ya, jadi musibah itu jangan dikit-dikit musibah, ya musibah. Kita nggak tahu apa maksudnya Allah. Ya. Jadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya cobaan agar Allah mendengar rintihannya. Jika rintihannya itu sabar, maka akan menjadi pahala. Jika rintihannya itu keluhan, maka akan menjadi dosa. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengeluh, ada baru enak sedikit, ada cobaan. Nah, ini keluhan nih. Larinya kemana rintihannya? Apa larinya ke sabar atau larinya ke ngeluh? Tapi biasanya kebanyakan manusia ngeluh. Jadi Allah ingin tahu kemana rintihannya larinya ini. Ya. Kalau rintihannya larinya ngeluh mulu, itu ujung-ujungnya akan menjadi dosa. Tapi kalau larinya, rintihannya ketika diuji sama Allah, dia bersabar menerima atas apa yang telah ditakdirkan Allah, maka itu akan menjadi pahala. Pengen pahala, pengen dosa. Ya, pengen kena musibah apa pengen kagak? Pengen kagak kan? Tapi kalau udah kena musibah kita mesti sabar. Kenapa? Karena ya apapun yang ada di dunia ini, baik atau buruk, itu berdasarkan atas izin Allah dan kehendak Allah. Jadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hambanya, maka Allah akan memberinya ujian, Allah akan memberinya cobaan, Allah akan memberinya musibah, supaya Allah mendengar rintihannya. Ya, rintihannya itu larinya ke sabar, atau rintihannya larinya ke ngeluh. Ya, kebanyakan kita ngeluh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih dari itu, kalau kita bersabar atas ujian, atas musibah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menjadikan kita salah satu hamba pilihan. Enak nggak jadi hamba pilihan? Cuman berat syaratnya. Ya, harus diuji dulu, harus dicoba dulu. Nggak datang hamba pilihan dari mana? Ya, istilah kata sekolah kagak, ngaji kagak, naik kelas. Ya, sekolah di kebun bambu. Ada yang bilang ada. Kalau sekolah di kebun bambu nanti ijazahnya rembung. Kenal rembung? Ya, itu yang iyalah. Kalau pengen jadi hamba pilihan, apabila kita mendapat ujian, mendapatkan musibah, ya kita paling kagak merintihnya dengan kesabaran. Sabaran. Tuh, sabar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sabar itu seperti kepala manusia. Apabila kepala itu hilang, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi bangkai dan busuk. Ya. Sebaliknya, kalau sabar itu hilang, maka seluruh persoalan, seluruh permasalahan akan rusak. Kalau kita kagak sabar, rusak permasalahan. Ya, kalau kita kagak sabar, ya jelek permasalahan.
permasalahan. Kita lagi ngadepin masalahan kagak sabar, udah berantakan. Kita lagi ada persoalan, kita lagi ada masalah, lalu kita menghadapinya dengan kesabaran. Ya, nggak boleh salah sedikit keluar golok, nggak boleh salah sedikit keluar samurai. Ya, nggak boleh salah sedikit keluar gesper. Ya, sabar, sabarin. Ya, anak-anak muda ini, cinta itu kan sabar, anak-anak. Ini anak-anak muda lagi sedang bercinta-cintaan, lagi masanya puber. Ya, cinta itu sabar. Kalau Anda bersabar ya tentang masalah cinta, Anda akan mendapatkan pilihan Anda yang istimewa. Tuh, ya. Sabar dalam artian apa? Sabar, Neng, belum waktunya. Tuh begitu. Ya. Anda jangan mengatakan Anda sabar kalau setiap malam minggu cupangan. Ya, Anda sabar. Ya, sabar. Nanti pilihan Anda akan istimewa. Oh, ada dua orang manusia yang sangat susah ngalahinnya. Apa itu yang pertama? Yaitu orang yang sabar. Yang kedua, orang yang kagak pernah menyerah. Itu dua orang kagak pernah sulit untuk dikalahkan. Orang yang sabar dan orang yang kagak pernah nyerah. Diapain gue kagak nyerah? Ya, sabar terus. Dikebukin, diapain, dicitakin, sabar. Tuh. Itu sabar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui pelajaran malam ini kita diajarkan untuk bersabar apabila mendapatkan cobaan atau musibah. Hadapi dengan ketenangan, hadapi dengan kesabaran. Jangan sampai kita putus asa. Ya, karena baik buruk itu adalah permainan hidup. Susah senang itu juga permainan hidup. Kita lagi senang bersyukur, alhamdulillah. Ketika kita susah, bersabar. Ketika kita diuji, bersabar. Ketika kita mendapatkan cobaan, musibah, ujian, bersabar. Kalau kita kalau bersabar, mau kemana? Mau teriak satu RW juga gak ada bakal nolongin. Kita teriak-teriak, nangis keliling kampung. Apa? Gua dapat ujian. Siapa yang mau nolongin? Sabar. Suka dan duka, derita dan bahagia merupakan permainan hidup, berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ntar kita di atas, ntar kita di bawah. Begitu. Suka duka derita itu namanya permainan hidup. Oleh itu mari kita bersabar. Syukur apa yang telah kita miliki. Kita sehat, bersyukur kepada Allah. Sehat itu impian. Impian bagi siapa? Impian bagi orang yang sakit. Makanya kalau kita lagi sehat, ini syukurin. Mumpung lagi sehat, bawa ngaji. Mumpung lagi sehat, bawa sholat, bawa ibadah. Sehat itu merupakan impian bagi orang yang sakit. Doa yang sakit pada ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi pengen sehat. Gue pengen motong sehat kayak lu. Gue jadi kembang balai ini. Kagak bangun-bangun di balai-balai. Sehat itu impian bagi orang yang sakit. Kita kerja kepanasan, kerja di luar, kerja kontrak. Itu impian. Impian bagi siapa? Bagi pengangguran. Makanya kalau kita bekerja syukurin, beri tempat panas. Ya, mau gajinya nggak mencukupi, syukurin, itu impian bagi siapa? Bagi penganggur. Yang nganggur pada ngimpi pengen kerja kapan? Benar gini? Iya, yang nganggur
pada ngimpi pengen kerja. Kita yang kerja kagak bersyukur, alasannya kerja panas lah, alasannya gajinya sedikit lah. Emang begitulah problema hidup. Dikit-dikit lama-lama juga ntar naik. Ya, paham ya? Itu jadi impian. Kita yang hidup harta cuman sedikit, ya, harta kita cuman sedikit, syukurin. Kenapa? Karena itu jadi impian juga. Kita punya harta sedikit itu jadi impian juga. Impian buat siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang kelilit utang. Enakan dia roman hidup walaupun hartanya sedikit tapi hidup nggak pernah punya utang. Lagi kita banyak duit kelilit ini. Kan lagi emang enak banget orang kelilit. Ayam aja kalau kelilit kejirat. Agak enak orang kalau kejirat. Ya. Kelilit utang. Syukurlah kita hidup sederhana. Pagi makan, sore makan. Ya, itu impian bagi orang yang kagak makan seharian. Ketika kita punya rumah jelek, ya, gubuk derita lah, ukurannya pas-pasan, syukurin. Karena kita punya rumah jelek, punya rumah kecil, punya rumah sederhana, kagak mewah, itu juga jadi impian bagi siapa? Bagi orang-orang yang tergusur, bagi orang yang terusir, dan bagi orang yang tidur di kolong jembatan. Bener nggak saya ngomong? Impian. Bayi-bayi menangis, anak-anak menangis, menjerit, tertawa, itu juga impian bagi wanita yang kagak punya anak. Ya, Pak, anak tetangga nangis bayi itu Pak ya. Ya, begitu kali Pak kita kalau punya anak ya kan begitu. Mimpi tuh waduh pengen punya anak. Yang punya anak syukurin. Ini kadang-kadang enggak bapak lo. Ya, punya anak mulu ini. Kalau kayak kucing dilompatin gunting. Kayak kucing dilompatin gunting. Syukurin. Yang kagak punya anak mimpi ingin punya anak. Bocah yang lari, bocah yang nangis, bocah yang pada minta jajan, itu impian bagi wadon yang kagak punya anak. Kita yang kemana-mana barangkali pakai sendal jepit, tetangga sebelah pakai sepatu, pakai sendalnya Nickerman, atau pakai sendal Nick. Kita yang pakai sendal jepit kemana-mana syukurin, itu impian. Impian bagi siapa? Impian bagi orang yang kagak punya kaki. Benar. Yang kagak punya kaki. Kita kemana-mana pergi pakai sendal jepit, bersyukur kepada Allah. Ya. Pokoknya syukurin dah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ngukur. Jangan ngukurnya main di atas. Gile. Dia punya mobil, gue mesti punya motor. Lo kan nyesek. Nguber, mudah. Caranya bagaimana ini? Biar gue punya mobil kayak dia. Salah ente. Seharusnya ente ngukurnya ke bawah. Alhamdulillah gue punya motor. Nah tetangga yang satu punya sepeda, kemana-mana kejek. Itu. Yang punya sepeda bersyukur. Kemana-mana kita masih naik sepeda. Karena tetangga yang atur jalan kemana-mana ngitungin jalannya. Ya, paham ini? Iya, jadi kita bersyukur, sabar, ketika diuji bersabar, ketika diberi nikmat bersyukur. Karena di dalam hadis kursi Allah berfirman melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, barang siapa tidak redo terhadap takdirku, tidak sabar terhadap ujianku, tidak bersyukur terhadap nikmatku, silakan keluar dari kolong langitku ini." Diusir kita sama Allah dan cari Tuhan lain selain aku. Langit Tuhan yang punya, kita mau pergi kemana?
Ya, langit Tuhan yang punya, diusir sama Tuhan, sama Allah. Pergi kemana? Ke Amerika? Langit-langit juga. Ya, istana di atas apa namanya? Yang baru bertenar, istana atas awan. Ya, itu punya Allah juga. Kalau kita tidak dapat apa namanya takdirnya Allah, kita nggak terima, terus kita nggak sabar atas ujian Allah, nggak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, diusir kita sama Allah dari kolong langit ini dan disuruh cari Tuhan selain daripada Allah. Jangan ya, kita harus bersyukur, kita harus bersabar atas ujian. Yang udah terjadi itu keputusan Allah. Kita nggak tahu keputusan Allah. Allah yang maha tahu. Kita kadang-kadang aja susah nerimanya, susah apa namanya, selain menerima itu susah ikhlas dan ridho terhadap apa yang sudah diputuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersabar, karena sabar itu salah satu wasiat daripada wasiat-wasiatnya Allah yang diletakkan di muka bumi ini. Barang siapa yang dapat menjaganya, maka dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kehinaan. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan binasa. Binasa dari apa? Binasa dari siksaan. Syukuri, sabarin. Kembali lagi kepada permasalahan. Jadi kita harus bersabar. Ya, jadi malam ini kita belajar tentang cobaan, ujian yang menguntungkan. Karena kata-katanya di sini apa? Saya katakan ujian yang menguntungkan. Karena idza ahabballahu abdan. Apabila Allah mencintai seorang hambanya. Nah, ini kata-katanya awalnya cinta. Ya, kata-kata awalnya cinta. Kemudian apa? Ibtalahu. Ya. Kemudian Allah apa namanya? Memberinya cobaan. Awalnya cinta, tapi Allah memberinya cobaan. Allah ingin tahu doang. Liyasma'a gitu ya. Apa namanya? Iya, liyasma'a, supaya Allah mendengar tadarru'ahu, yaitu apa namanya? Tadarru'nya, rintihannya. Ente merintihnya kira-kira dapat ujian, merintihnya apa? Ya, lari ke gunung apa lari ke Allah? Ketika kita diuji, apa nangis? Ya tentunya enggak. Kita ketika dapat ujian, dapat musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha tahu ujian yang bakal diberikan kepada seorang hambanya. Ukuran imannya dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin Allah memberikan ujian itu yang di luar batas kemampuan hambanya. Apalagi kalau kita gembira terhadap musibah atau ujian, barangkali itu terlalu berlebihan. Ya, kenapa? Karena sudah pasti semua orang apabila mendapatkan ujian atau cobaan pasti menangis, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah, sudah menjadi manusia, sifat manusia. Apabila diuji pasti sedih, pasti nangis. Tapi saya mau cerita, ya, Syekhul Hadis Muhammad Zakaria di dalam kitabnya Al-Qada'il Al-Hajj, ya, di dalam kitabnya tersebut Muhammad Zakaria itu Syekhul Hadis ada sebuah cerita tentang hasrat Abu Hasan. Hasrat Abu Hasan ini bercerita ketika beliau sedang bertawaf haji, beliau itu melihat seorang wanita yang sangat cantik sekali. Hasrat Abu Hasan melihat seorang wanita cantik. Saking cantiknya mukanya sampai apa? Mereneng kalau bahasa kita, mengkilat. Ya, disindir oleh Abu Hasan, Hasrat Abu Hasan sambil tawaf. Wahai kau wanita, kau memiliki wajah yang cantik dan indah luar biasa. Wajah-wajah seperti ini biasanya wajah-wajah bukan wajah bermasalah, wajah-wajah yang tidak pernah dapat musibah, wajah-wajah yang tidak pernah mendapat dundung masalah dan duka.
Ya, mendengar sindiran seperti ini, ujian seperti ini, tuh seorang wanita dengar langsung ngomong, wahai Tuhan, begitulah yang ada di pikiranmu, atau begitulah pendapatmu tentang diri saya. Anda mengira saya ini adalah orang yang senang, Anda mengira saya ini adalah orang yang bahagia. Salah Tuhan. Saya adalah seorang wanita yang ditumpuk-tumpuk oleh musibah, bertumpuk-tumpuk musibah yang diberikan Allah kepada saya. Saya hidup sendirian, tidak ada yang bisa dapat saya ajak untuk berbicara, untuk tukar pikiran. Terus Ustaz Abdul Hasan itu nanya, wahai wanita, emang kamu dapat musibah apa? Akhirnya wanita tersebut cerita, wahai Tuhan, suatu hari suami saya menyembelih kambing untuk korban. Ya. Kemudian saya sedang menyusui anak saya yang masih bayi. Di samping itu, di dekat saya 2 orang anak saya yang lainnya sedang bermain-main. Lah kemudian 2 anak ini, salah satunya ingin mencontoh perbuatan ayahnya, motongkan kambing. Ngomong dari 2 anak ini sedang bermain-main, wahai adik, mau nggak aku tunjukkan bagaimana cara ayah memotong kambing? Boleh kata adiknya. Kalau begitu tidur Anda, tiduran. Ya ambil golok, pisau, dipotong leher adiknya. Ya, keluar darah, mati kan? Baru sadar ini abangnya, sadar gemeteran, takut melihat darah, lari ke gunung nih bocah, takut dimarahin, kalinya mati, lari ke gunung, dimakan serigala. Bapaknya pulang mengetahui hal tersebut. Anaknya satu mati, yang satu lagi kemana? Lari ke gunung Pak, dikejar sama bapaknya ke gunung, masih udah suruh pulang. Lah bapaknya cari sono sini di gunung, kehausan kelaparan, kabarnya mati lagi. Ya. Lah ibu ini lagi nyusuin anak, dia tadinya ngerebus daging dari sembilan suaminya, ya, ngerebus daging dan dididik. Karena cemas, ingin tahu kabar suaminya bagaimana, akhirnya ibu ini meletakkan bayinya di tempat tidur. Ibu itu keluar, maksudnya ingin menanyakan tentang keadaan suaminya. Setiap orang yang lain ditanyain. Akhirnya nih bocah yang masih bayi udah bisa merangkak kemana? Ke dapur, jambak air yang lagi mendidih. Air dijambak, tumpah ke badannya, locok semua, dagingnya juga locok, mati lagi. Adiknya yang wadon dengar di rumah suaminya bahwa keluarga emponya pada meninggal semua. Lah adiknya seketika itu kaget, jantungan mati. Nggak ada tempat untuk bercerita, akhirnya ke perempuan. Semua mati, anaknya yang tiganya mati, suaminya mati, adiknya yang baru kawin mati dengan kabar tersebut. Apa kata Ustaz Abu Hasan? Tapi kok ibu bisa seperti ini? Apa rahasianya? Wahai Tuhan, rahasianya adalah sabar. Sabar menghadapi ujian. Ya, intinya sabar. Jadi kalau kita kagak sabarnya, mau mana? Ya, mau minta tolong kemana selain kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikapilah dengan hati yang sabar. Ya, kembali lagi kepada hadis, idza aqabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah memberinya cobaan. Yasma', supaya apa? Supaya Allah mendengar tadarru'ahu, rintihannya. Ya, mudah-mudahan melalui pelajaran hadis yang kita pelajari malam ini, kita jadikan bahan renungan, kita jadikan pelajaran buat kita, khususnya kita ini sebagai
manusia yang hidup dalam keseharian, kadang ada aja, kadang senang, kadang susah ya. Itu kita jadikan pelajaran, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu, kalau kita bisa sabar terhadap ujian dan cobaan dari Allah, kita termasuk orang-orang sebagai hamba-hamba pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari